Wah, ini nih ada catnya ini yang agak defect ini ya. Kelihatan banget ini. Aduh. Nah, itu kan kelihatan kan. Nah, kali ini kita akan mereview item dari mini GT Lamborghini Huracan yang warna merah ini ya. Cuma sayangnya di sini nggak ditulis ini versi berapa, sebenarnya ini versi 2 karena versi 2 ini yang tipe duckbill. Kalau yang versi 1 itu tipe yang GT Wing. Sayang sekali di sini kurang detail untuk menuliskan deskripsinya, padahal item ini merupakan item license dari Lamborghini. Oke, langsung saja kita buka untuk dalamnya bagaimana, karena beli mini GT ini kadang agak gacha ya, kayak gacha, soalnya nggak selalu kita dapat yang kualitasnya bagus. Nah, ini untuk penampakan dari samping mobilnya. Nah, yang membedakan dengan yang aslinya adalah yang pertama di bendera Jepang ini. Di sini memakai warna asli yaitu putih merah ya. Terus yang kedua di bagian bannya ini. Bagian bannya ini sebenarnya ada logo Pirelli. Sayang di sini nggak ada, mungkin terkait dengan masalah kesepakatan sponsor ya. Terus juga masalahnya di sini ini ban depannya lancar, tapi ban belakangnya nggak lancar muternya. Terus kita lihat di bagian belakangnya, kalau kita bandingkan dengan yang aslinya, itu perbedaan yang paling jelas kelihatan itu yaitu di bagian ini, yaitu bagian knalpotnya. Di sini diwarnai biru, padahal di yang aslinya seperti yang kita lihat itu warnanya warna hitam, dan juga nggak ada logo sponsor di sini juga. Untuk bagian sampingnya kita lihat rodanya aman, ini juga berarti cuma roda yang bagian kiri belakang yang bermasalah. Untuk stiker nggak ada masalah untuk dekalnya. Terus kemudian kita lanjut bagian depannya. Bagian depannya cuma beda di bagian ini aja, bagian depan, karena ini nggak ada logo sponsornya di sini. Terus tapi untuk bagian grill depannya ini udah bertekstur, udah sangat bagus, udah sangat detail. Dan untuk spionnya, kalau mini GT pakai spion karet. Jadi agak-agak rawan sih ya kalau menurut saya. Ya bagus ada spionnya, cuma agak rawan untuk patah aja atau lepas, karena sering kejadian seperti itu. Nah, lanjut kita melihat secara detailnya ya dengan menggunakan kaca pembesar. Nah, lanjut kita lihat pakai kaca pembesar. Jadi dengan ini kita bisa lihat lebih mudah lagi gimana detail dari mobil Lamborghini Huracan merah ini. Nah, seperti kita lihat di situ, untuk bagian bannya tidak ada stikernya seperti yang saya bilang tadi. Bagian spionnya terlihat sekali itu terbuat dari karet ya. Terus untuk bagian stiker sampingnya juga aman. Cuma yang bagian yang paling terlihat defect di sini adalah bagian dari kaca sebelah kirinya. Di situ kelihatan cuttingannya nggak rapi, dan kelihatan banget itu ada yang retak di sana. Itu menurut saya sangat disayangkan sekali ya. Bagian ban kiri belakangnya nggak bisa muter sih. Terus untuk bagian belakang, warna knalpotnya warna biru, nggak sesuai seperti yang aslinya yang warna hitam. Di rear wingnya juga nggak kelihatan stikernya dari sponsornya. Bagian penutup belakangnya itu kelihatan teksturnya enak banget, kerasa banget teksturnya. So kemudian yang bagian sebelah kanan sama seperti yang sebelah kiri tadi, bedanya yang kanan bannya muter bagian kanan belakang, yang bagian kiri bannya agak muter, tuh nyandet-nyandet itu ya. Terus bagian yang paling kelihatan lagi di sini itu adalah bagian dari kacanya. Pengerjaan kacanya juga sama seperti yang sebelah kiri, kurang rapi. Untungnya nggak ada yang retak ya, untungnya. Untuk bagian depan kelihatan di situ, untuk gridnya kelihatan bertekstur, sangat rapi. Bagian depannya nggak ada masalah. Jadi kalau difoto di bagian depannya bagus.
asal jangan dari samping kiri, itu lah kelihatan banget itu ada yang retak itu bagian kacanya. Kalau kita ngeliat ke bagian dalam mobilnya itu pasti kelihatan itu. Terus satu hal lagi, kita lihat yang bagian atas itu malah kelihatan banget kalau di situ ada bagian cat yang defect itu. Waduh, itu kelihatan banget itu ya, warna hitamnya potong di situ di 2 titik. Sayang sekali, itu adalah defect yang kelihatan jelas mata. Apalagi kalau misalnya kita ambil angle foto dari atas sudah pasti kelihatan. Kalau dari samping yang kelihatan yang retak tadi ya. Nah, lanjut ya, kita lihat habis ini dari sinar UV atau kita pakai sinar biru. Tujuannya adalah untuk mencari cat bagian body cat yang ada yang tidak rata, yang tidak kasat mata ya. Yang tidak kasat mata. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat ada titik biru di sana, terus kita hapus pakai tangan, itu nggak hilang, itu berarti itu memang ada bagian yang cacat yang hanya bisa kelihatan kalau kita pakai sinar biru. Untuk bagian sampingnya malah kalau kita pakai sinar biru ini, bagian kacanya yang retak itu malah makin kelihatan ya, malah kelihatan banget jadinya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, sekarang yang di bagian depan itu mulus, itu kelihatan ada biru-biru sedikit. Coba kita hapus ya pakai tangan. Misalnya kehapus berarti bukan cacatnya. Nah, kehapus, berarti aman. Bagian cat di bagian cupnya, dan bagian kanan samping juga nggak ada kelihatan, kecuali bagian cutting kaca yang tadi sekilas. Nah, itu kelihatan ada sekilas nggak rapi ya. Bagian belakang langsung saja kita amati, nggak ada masalah, termasuk di bagian cupnya, cup belakangnya. Nah, itu ada bagian atapnya ada biru-birunya. Coba saya hapus lagi, kita hapus. Oh, masih ada sisa dikit sih yang di kanan itu. Saya coba hapus, itu masih kelihatan biru, titik biru. Itu nggak bisa, berarti itu adalah salah satu titik yang nggak kelihatan, titik cacatnya nggak kelihatan kalau nggak pakai sinar biru. Nah, itu kelihatan 2 ya. Ya, kita lanjut ke bagian sisi yang lain setelah ini. Itu kita lihat di sisi kap mesin atasnya itu, kalau misalnya pakai kaca itu kelihatan bagian mesin dalamnya, tapi karena itu pakai penutup tipe yang itu jadi nggak kelihatan. Nah, sekilas ini kayaknya saya ngelihat ada titik biru ini ya. Nah, itu bagian itu titik biru itu tadi saya hapus pakai tangan nggak bisa. Coba saya hapus lagi. Ya, fix ini nggak bisa. Ini memang defectnya yang nggak kelihatan. Dihapus pakai tangan kayak gimana pun juga nggak bisa. Jadi bukan debu ya, ini udah pasti defectnya. Jadi akan saya masukkan penilaian juga untuk bagian detailnya. Coba kita lihat pakai kaca pembesar. Nah, memang nggak kelihatan. Kalau nggak pakai, itu kelihatan ada titik kecil banget itu. Kalau misalnya pakai lihat langsung mungkin bisa. Nah, untuk penilaian dari saya, diplom pribadi saya, untuk packagingnya 8 karena kurang detail menyebut nama gerakannya. Untuk detail mobilnya 8, bagian surface-nya 7 karena saya menemukan banyak defect. Dan untuk harganya menurut saya masih pantas sih untuk harga 275. Dan keseluruhan ini nilainya 8 atau worth buying. Cuma 8 ini udah riskan banget, dikit lagi udah di bawah 8. Menurut saya itu agak males juga kalau mau beli kalau di bawah 8 ya, kecuali memang ngefans sama mobilnya. Terima kasih, sekian dari saya, sampai ketemu di selanjutnya.